Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Kali ini aku bakal presentasiin tentang genre in discourse analysis. Jadi ini adalah tugas ketujuh dari mata kuliah discourse analysis, yang dimana kita tuh bakal bahas genre in discourse gitu. Mungkin teman-teman di sini udah nggak asing kali ya sama kata genre. Kayak kalau kata genre itu udah kayak kalau kita bahas tentang film, pasti otomatis kita bahas genre. Kita bahas tentang cerita ataupun tulisan-tulisan, kita pasti bakal bahas tentang genre. Nah, sebenarnya genre dalam konteks discourse itu apa sih gitu? Makanya kita bakal bahas di video kali ini, di presentasi aku pada video kali ini. Next ya. Ini kenapa tidak mau terpindah slide-nya? Nah, di video kali ini kita ada beberapa yang bakal aku presentasikan. Yang pertama tuh the definitions of genres and subgenres according to Mikhail M. Bakhtin ya. Kemudian yang kedua ada literary genres and subgenres. Di sini ada kayak jenis-jenis em, apa ya? Jenis-jenis genre ya. Jadi kayak ada drama, fiction, non-fiction, and poetry gitu. Jadi terus yang ketiga ada the role of genre in social activities sama yang keempat ada the significance of genre. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk di bagian the definitions of genre. Nah, di sini menurut Bahtin ya, di sini kalau genre wacana adalah tipe tuturan yang relatif stabil terbentuk melalui interaksi sosial berulang dalam bidang kehidupan tertentu. Nah, kalau di sini subgenre menurut Bahtin adalah sebagai adaptasi lokal dari genre utama menyelesaikan konteks spesifik komunitas penutur gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bahas genre itu lebih kayak ke struktur gitu ya, ke struktur struktur komunikasi gitu. Kayak misalkan WhatsApp yang punya template percakapan ya, mulai dari opening, isi sama penutup gitu. Nah terus kalau yang subgenrenya itu atau subgenrenya itu lebih kayak lebih ke spesifik lagi. Misal kayak kita chatnya sama siapa gitu kan. Misal kalau kita chatnya sama pacar atau sama pacar tuh pasti kayak beda. Dia tuh lebih kayak genrenya romance atau kayak marah-marah misal. Tapi kalau misalkan ke eh, dosen misalnya itu pasti akan lebih sopan lagi. Tapi tetap dalam ada openingnya, ada eh, isinya apa gitu. Terus kemudian ada closingnya. Nah ini tujuannya apa sih? Nah biar kita tuh lebih kayak mudah gitu loh memahami alurnya dan kayak oh tahu ini tuh percakapan maksudnya ke sini gitu. Nah, terus di sini di bagian kedua ada literary genres and subgenres. Di sini ada beberapa tadi yang kayak uh, apa di daftar isi ya, ada drama, fiksi, non-fiksi sama putri. Nah, di sini yang kita bahas pertama ada drama. Nah, drama itu ada ciri-ciri tertentunya juga loh, teman-teman. Kayak misalkan ada dialognya, ada aktingnya, ada panggung. Itu ya drama. Itu lebih ke general dari general apa ya general model genrenya drama tuh eh otomatis ciri-cirinya drama tuh kayak gitu gitu kan. Nah, terus kalau subgenrenya gimana? Otomatis kayak hal-hal yang lebih ke spesifik dari terjadinya drama di panggung tersebut atau di pentas tersebut gitu. Kayak misal ada tragedi, itu kayak misalkan nih tragedinya sad ending gitu kan. Atau kayak sad ending gitu. Di sini ada contohnya Romeo and Juliet. Terus kemudian ada kayak komedi, misal di situ dramanya komedi itu kayak Banyalan. Di sini ada ceritanya Baja Cibajuri itu, nah itu komedi gitu. Atau melodrama misalkan kayak sinetron-sinetron gitu kan, yang dramanya berlebihan, berdrama queen banget gitu. Kalau misalkan zaman sekarang itu kayak misalkan sinetron Ikatan Cinta, itu kan dramanya berlebihan ya teman-teman, sampai panjang banget episodenya gitu. Jadi gitu. Nah, terus kemudian kita masuk di fiksi nih. Di fiksi ini ada cirinya tuh cerita hayalan ya, cerita fiksi ya teman-teman, cerita yang nggak benar, cerita yang dikarang oleh
penulisnya ya cerita yang bukan realita ataupun cerita yang karangan lah atau hayalan gitu. Terus subgenrenya gimana gitu kan. Di sini tuh ada beberapa misalkan fantasi, itu kayak ada dunia ajaib kayak Harry Potter atau misteri gitu. Cerita detektif. Di sini ada contohnya Sherlock Holmes gitu. Jadi tuh yang namanya fiksi atau kayak cerita kalau di film Indo tuh apa ya? Ini nih kayak cerita-cerita fiksi yang kayak eh manusia bisa ngomong apa ya, banyak sih kayak film-film kartun-kartun yang kayak nggak mungkin terjadi gitu loh, yang hayalan gitu, yang kayak ya itu imajinasi nggak bakal terjadi di dunia nyata yang kayak gitu gitu ya, kayak dunia ajaib yang sihir-sihir yang bisa ngilangin orang atau yang bisa tiba-tiba berubah jadi ular gitu kan, kayak dulu sinetron-sinetron itu nggak bakal gitu. Itu namanya fiksi gitu genrenya. Namun, nah selanjutnya ada non fiksi. Di sini kalau non fiksi itu berarti dia fakta dan nyata ya. Dia tuh benar-benar realita gitu, nggak hayalan kayak yang fiksi tadi gitu. Dan dia tuh benar-benar fakta dan nyata gitu. Aduh, ulang-ulang. Ya pokoknya kayak gitu. Nah, kalau subgenrenya gimana gitu kan. Nah, di sini ada biografi, misal kayak kisah hidup orang, misalkan di sini ada B.J. Habibie gitu kan. Itu kan benar nih, karena benar-benar ada data validnya, kita tahu sama-sama, kita bisa dengar ceritanya langsung dari orangnya, kita bisa baca bukunya gitu kan. That's the fact gitu. Kemudian esai, opini pribadi. Di sini ada tulisan Pramodia gitu. Nah, sebenarnya ini ini tuh lebih ke kayak apa ya? Kalau esai itu kan dia ini kenapa dia termasuk di eh, fakta kan? Karena di dalam esai juga kan terdapat ini ya, kayak ada data-data yang kayak meskipun itu opini, tapi karena esai ini sifatnya KTI ya, jadi dia tuh lebih ke kayak tetap ada beban-beban pembuktiannya, tetap ada referensinya. Kenapa pada akhirnya dia ini apa opininya tuh bisa diterima dan itu fakta gitu, karena bakal didukung dengan referensi-referensi yang emang sumbernya kredibel gitu di dalamnya, nggak emang opini semata, nggak cuman opini yang kayak aku nggak setuju gitu tapi nggak dijelasin. Nah, maksudnya tuh dalam esai itu kan tetap ada referensi yang bisa digunakan sebagai acuan bahwa itu adalah hal yang fakta gitu, hal yang non fiksi. Kemudian yang terakhir ada puisi atau putri. Di sini cerita kalau puisi itu identik dengan kata-kata yang indah gitu, kata-katanya padat, indah, menyentuh hati, untuk menceritakan perasaan atau kritikan gitu kan. Nah, terus puisi itu ada dua juga gitu kan dalam subgenrenya. Misal ada puisi yang ini yang puisi yang pantun sama puisi bebas. Nah, kalau yang pantun itu dia kan ini ya ditentukan ya kayak 4 baris bersajak pantun gitu kan. Ada sajak-sajaknya, terus harus 4 baris gitu. Misal di sini pergi ke pasar beli pepaya, bla 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 sampai ending itu kan ada sajak-sajaknya ya. Nah, kalau di sini ada puisi bebas. Puisi bebas tuh yang nggak harus ada sajaknya, yang nggak harus nentuin berapa banyak katanya, berapa banyak kalimatnya. Ya, banyak nih karangan puisi, tapi di sini aku ambil contoh karya Chairil Anwar di situ. Nah, di puisi juga tuh eh, banyak juga nih di dalamnya yang bercerita. Ada yang puisinya itu romance, ada yang puisinya tuh sedih gitu kan. Itu. Tapi dari segi subgenrenya kayak gini ada dua. Nah, terus selanjutnya kita bahas the role of genre in social activities. Eh di sini yang pertama jadi bahasa rahasia gitu atau jadi bahasa rahasia komunitas. Contoh nih, maksudnya gimana? Ada contoh di sini ada anak skateboard pakai istilah Ollie Green. Subgenrenya tuh subgenre bahas atlet.
Terus di sini ada komunitas buku paket istilah, plot twist, wordbling. Selanjutnya review novel, bikin komunitas komunikasi lebih cepat. Contohnya pas lihat caption diskon 50% langsung paham genre promosi. Kemudian pas dengar dengan hormat langsung itu ini genrenya formal gitu. Terus yang selanjutnya ada alat pertahanan diri. Contohnya pakai genre sarkas buat kritik valid halus. Wah, kebijakan ini memang sangat brilian. Padahal maksudnya sindiran gitu. Nah ini maksudnya tuh the role of genre-nya itu. Kemudian yang terakhir ada significance of genre. Di sini ada kayaknya enggak ini.